Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau kita ngerti kondisi, maka kita merumuskan apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya apa. Selain dari menetapkan skala prioritasnya, kemudian tahapan tambahnya itu apa. Sehingga kemudian ketika kita paham kondisi itu, akhirnya kita mampu merencanakan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu semacam apa. Contoh Ibu tahu kondisi fitnah yang terjadi pada zaman Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu beda konteksnya dengan fitnah hari ini. Kalau fitnahnya pada zaman 4 ulama ini, fitnahnya apa Ustaz? Fitnahnya bukan orang kafir. Fitnahnya khas itu zaman itu apa? Ilmu filsafat, ilmu kalam. Di mana Islam ketika sudah mulai menang di mana-mana, kemudian mempunyai kejayaan yang luar biasa Ibu. Makanya kemudian fitnah terbesar saat itu apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Di mana ilmu kalam dan ilmu filsafat itu kemudian merambah, kemudian mulai meruntuhkan sendi-sendi pokok di dalam keislaman. Makanya perhatian Imam Syafi'i, perhatian Imam Ahmad kepada ilmu kalam untuk didebat dan diluruskan supaya orang berkeyakinan kembali kepada sunnah, itu merupakan perjuangan mereka. Makanya sampai kita mendapati kitab-kitab karangan mereka itu apa? Al-Intisar li Ashabil Hadis, menolong kaum yang membela hadis. Al-Hujjah ala Tarkil Mahajjah, hujjah bagi yang mempunyai hujjah. Kitab-kitab mereka bicara tentang itu. Kenapa mereka sedikit sekali bicara tentang orang kafir Ustaz? Karena pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Malik, orang kafir itu berada dalam kondisi yang sangat lemah sekali Ibu. Dia berada pada kondisi yang sangat lemah sekali. Makanya kita ngelihatkan Persia jatuh pada zaman Umar bin Khattab. Romawi itu rontok satu persatu Ibu. Romawi itu satu persatu jatuh. Dan orang kafir itu kalau mendengar kaum muslimin, mereka sudah ketakutan pada saat itu. Makanya kan sampai ada satu peperangan yang dinamakan peperangan Datus Salasil. Datus Salasil itu apa? Peperangan yang memiliki rantai. Karena setiap orang Romawi ketika akan perang untuk melawan kaum muslimin, mereka itu dirantai mereka. Kenapa mereka dirantai? Supaya mereka tidak kabur dari medan peperangan. Kenapa? Karena orang kafir pada zaman itu ketika berhadapan dengan kaum muslimin, baru dengar suara takbirnya saja, mereka itu sudah lari tunggang langgang. Makanya dirantai, supaya kalau ada yang kabur satu ditarik, ayo balik lagi. Sampai segitunya kekuatan Islam. Fitnahnya apa Ustaz? Fitnahnya bukan orang kafir. Fitnahnya itu adalah serangan dan serbuan ilmu filsafat. Makanya Ibu kalau membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya, tidak banyak bicara tentang orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir mereka pada saat itu dalam kondisi lemah dan hina di bawahnya kaum muslimin. Makanya kan pernah kan kita melihat ada satu kerajaan, dia masih Nasara, tapi putrinya, permaisurinya itu pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Karena sesungguhnya mereka terinspirasi dengan wanita-wanita muslimah yang memakai cadar. Sampai permaisuri-permaisuri mereka pun memakai cadar. Kenapa? Karena mereka mendapati peradaban yang saat itu memimpin adalah peradaban Islam. Itu fitnahnya pada zaman itu. Adapun fitnah pada zaman ini beda atau tidak beda? Beda. Kita fitnahnya hari ini menghadapi apa? Orang kafir dan menghadapi orang musyrik. Nah kalau kita tidak paham tentang kondisi kayak gini dan mencoba untuk menyamakan, akhirnya prioritas kita di dalam kita berislam itu menjadi kabur. Ya kan? Akhirnya kita tidak ngerti apa harus kita lakukan. Kenapa? Kita mencoba memaksakan kondisi kita itu sama dengan kondisi Imam Syafi'i. Yo beda. Sekarang kita menghadapi fitnah yang lebih besar kok. Fitnahnya apa yang kita ini? Menghadapi orang kafir dan orang musyrik yang tidak pernah letih dan tidak pernah jemu untuk menyerang dan menghabisi kaum muslimin. Itulah yang menjadikan akhirnya di situ kita memahami faedah. Berarti kita kalau menjadi seorang mukmin, peka kepada zaman itu penting, pokok, besar. Kalau kita tidak paham itu, akhirnya kita tidak mampu merumuskan. Makanya pernah kan Ibu ada satu pertanyaan itu ditanyakan kepada salah satu ustadz. Ustadz ini gimana kita menghadapi orang kafir yang sudah mulai berkoalisi, ada PKI.
Tapi maaf, ustadznya malah mengatakan, ini yang nanya ini sudah dzikir pagi atau dzikir petang belum? Jangan-jangan yang nanya belum sholat tahajud ngurusin kayak gini-ginian. Loh, padahal kemudian masalah dzikir pagi dan dzikir petang itu urusan kita dengan Allah. Masalah komunisme itu masalah yang kita hadapi bersama-sama. Jangan membenturkan pintu surga dengan pintu surga yang lainnya gitu loh. Tinggal jawab apa yang harus kita lakukan. Karena ulama itu adalah imam bagi umat. Malah ketika saya ngeliat video itu malah kaget saya. Kenapa pintu surga dibentur-benturkan? Amar ma'ruf itu pintu surga, dzikir itu pintu surga. Karena kalau ada orang itu hari ini pengen amar ma'ruf ibu, karena ngeliat keadaan itu rusak, apa yang terjadi? Alah, jangan-jangan ini belum bisa membaca Quran, jangan-jangan belum ini. Padahal itu hubungan dia dengan Allah. Dia dituntut untuk memperbaiki terus keadaan dirinya dalam masalah itu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar jalan terus atau tidak? Jalan terus. Orang tidak paham kondisi, Bu, rusak dia di hadapan Allah. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya orang yang tidak paham kondisi itu akan rusak di hadapan Allah? Buktikan dalilnya. Dalilnya dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa oleh Imam Ibnu Qayyim. Allah itu kemudian nyuruh satu malaikat untuk menghadap satu kaum, satu kampung. Di mana kampung itu sudah melampaui batas ketika melakukan kemaksiatan. Adzibhum, Allah menyuruh malaikat, kamu siksa kampung itu. Malaikat turun ibu, dan ketika turun malaikat itu ternyata menjumpai ada ahli ibadah. Lagi khusyuk-khusyuknya beribadah sama Allah. Balik malaikat kepada Allah, lapor. Ya Allah, di kampung itu ada orang yang lagi khusyuk beribadah sama kamu, sama engkau. Ya Allah. Apakah aku tetap akan mengadabnya? Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam riwayat yang disampaikan Rasul. Adzib wa adzib minhu. Kamu seksa, timpakan seksa kepada kampung itu, adab kepada kampung itu, dan mulailah adab dari orang yang sedang beribadah kepadaku. Kenapa ibu? Karena sesungguhnya ini belum, jangan ya Allah dulu, belum. Karena sesungguhnya kemudian Allah mengatakan, karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat pelanggaran dan kemaksiatan di sekitarnya, dia khusyuk beribadah. Tuh, tidak paham kondisi itu gitu. Jadi ternyata tidak pahamnya seseorang dari kondisi itu menyebabkan orang itu apa? Buruk di hadapan Allah. Bahkan ketika kita sibuk dalam ibadah sekalipun, akhirnya apa? Rusak ibadah yang dia lakukan itu di sisi Allah. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah berubah merah. Karena kalau kita cinta sama Allah, ibu, kita punya cemburu atau tidak? Cemburu lah. Makanya marah itu kan ada dua. Ada marah karena nafsu, dan itu adalah ditahan karena itu tercela. Dan ada marah karena Allah. Dan malah karena Allah itu terpuji. Kalau kita punya cinta sama Allah itu, kita pasti punya marah ketika ngelihat syariatnya dilanggar, dibuang di parit, dilecehkan sama orang. Sama kayak ibu, sama dengan suami istri nih. Kalau kemudian dia punya cemburu, pasti marah ketika istrinya diganggu kan. Ada orang kemudian lagi jalan, dia berdua sama istrinya. Kemudian pipi istrinya dicolek sama laki-laki. Sikap seorang suami yang benar apakah? Ya nggak apa-apa ya dek, sabar. Atau yang kedua marah? Marah lah. Kadang-kadang dipukul dulu, baru kemudian nanti nanya, kenapa kamu colek istri saya? Kan gitu kan? Kalau kita kemudian mendapati ada seorang istri dicolek pipinya sama laki-laki, kemudian laki-lakinya diem, istrinya ngomong apa? Kamu itu cinta nggak sih sama saya? Itu namanya cinta gitu. Sama dengan Allah ibu. Ketika kita ngelihat zat yang kita cintai, syariatnya dilanggar, dibuang, kemudian dihujat, dicela, kita marah kan? Dan kita harus paham kondisi kayak gitu. Enggak paham. Makanya tadi, walaupun dia ahli ibadah, khusyuk beribadah kepada Allah, tetapi karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika ngelihat pelanggaran dan kemaksiatan, Allah tidak menganggap ibadahnya. Kenapa? Sebenarnya dia tidak cinta sama Allah. Kenapa? Kalau cinta pasti punya rasa cemburu. Paham nggak? Paham insya Allah. Kalau nggak paham, bertawud sama Allah. Jadi disitulah kita akhirnya memahami indikator kesungguhan kita
untuk peka kepada zaman dan paham tentang zaman itu penting banget. Dan kita harus ngerti tentang itu. Dan kalau kita tidak ngerti, berantakan dan amburadul kehidupan agama kita di sisi Allah. Kalau tidak paham. Kalau tidak paham kondisi itu berantakan, Ibu. Makanya sampai Nabi saja mengatakan tidak beriman seseorang yang membiarkan tetangganya lapar. Ya kan? Berarti dia harus paham nggak kondisi tetangganya? Harus paham. Karena apa? Agama ini menuntut anak dan menuntut ibu untuk paham kondisi. Tidak paham kondisi, ya baik-baik kebaikan kita di sisi Allah hilang. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.